Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya hari ini meskipun suasana lagi mendung, jadi kita mau berangkat ke Camat lagi. Kita lagi mau ngobrol-ngobrol mengenai kopi Jember untuk dunia. Gimana keseruannya? Tetap ikutin kita ya. Dan jangan lupa klik subscribe, like, share, komen. Biar When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the words out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. They were simpler times. Mama told me before you leave. udah sampai di kediamannya Camat dan waktunya maghrib. Kita sholat dulu, setelah itu kita beres-beres. Million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. I'll bet my life. Oke, Camat. Jadi gimana kabarnya Camat? Baik, Jadi kita gini loh Camat, meninjau obrolan-obrolan kemarin sore. Kayaknya asik sekali kalau kita itu ngobrol-ngobrol mengenai kopi Jember yang spektakuler, yang mungkin yang hebat, tapi banyak orang yang nggak tahu. Dan juga anak saya ini ada sedikit pertanyaan buat Camat. Gimana Camat? boleh silakan. Ayo Ya, adik, ya, Sa. apa yang perlu ditanyakan terkait di seputar kopi Jember? Nah, ya saya apa ya saya? Om, kopi Indonesia itu asalnya dari mana sih? Kak. Sebenarnya kopi yang ada di Indonesia ini, khususnya yang ada di wilayah timur, baik itu dari Sumatera, Kalimantan, di Sulawesi, itu sebenarnya berasal dari Jember kopi itu. Makanya pada waktu itu pemerintahan Belanda membangun kopi awal mulanya dari Jember. Salah satu bukti adalah Puslip, Pusat Penelitian Kopi Kakao, itu dibangun 1918. Dibangun di Jember, dan Puslip itu satu-satunya peneliti kopi yang ada di Indonesia, Dek. Nah, untuk itu makanya kopi berasal dari Jember, termasuk pembibitan segala macam. Itu deh kopi itu. Di Jember juga termasuk baik di perkebunan swasta, perkebunan pemerintah, perkebunan rakyat, itu banyak sekali. Di lereng Argopuro itu dengan ketinggian di atas 900, di situ juga ada kopi yang namanya kopi Arabica. Di ketinggian 600 ke bawah, di perkebunan seperti di Gelandangan, itu juga ada kopi yang namanya kopi Robusta. Juga tidak kalah dengan daerah lain, di sini pun ada kopi yang namanya kopi Liberica. Jadi sebenarnya kopi di Jember ini lengkap kopinya. Banyak ragam kopi di Jember ya, Camat? Sebenarnya banyak, kopi di Jember lengkap. Ya, dari Arabica, Robusta, Liberica. Dan berarti kopi dari Indonesia rata-rata itu berarti awalnya dari Jember ya? Dari Jember. Makanya pada waktu itu, Mas, kenapa Puslip itu ada di Jember dan satu-satunya, Mas, di Indonesia. Jadi pada waktu itu orang-orang terdahulu, orang yang memang biasa di dunia perkopian, mungkin Jember ini dijadikan titik awal pengembangan kopi khusus di Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Ini jarang orang tahu loh, Cak Mat. Jarang yang tahu ini. Apa namanya ya?
bahwasanya Jember ini luar biasa di bidang komoditi, khususnya di kopi. Ya. Karena Puslit sendiri meyakini dia membangun pusat penelitian kopi dan kakao itu ada di Jember. Ya, betul. Wah, Luar ini biasa keren sebenarnya, Mas. keren sekali. Terus sekarang kan banyak kopi-kopi bermunculan, Camat, kayak Gayo, terus Toraja, Kintamani, apalagi dengar-dengar Robusta yang paling baik itu salah satunya ada di tetangganya Jember, yaitu Dampit Lumajang. Itu gimana, Cak Mat? Ya kembali tadi Mas, sebenarnya itu pengembangan daripada Puslit yang ada di Jember, Mas. Sekarang tinggal bagaimana masyarakat petani kopi Jember untuk bisa mengangkat kuantitas daripada kopi itu sendiri. Karena memang pada hakikatnya di Jember mengawali terkait dengan dunia perkopian, Mas. Iya. Makanya di situ saya berharap pada teman-teman penggiat kopi, bagaimana berbudidaya, bagaimana berproses, bagaimana mencari cita rasa gitu. Karena pada dasarnya kopi itu berasal dari Jember, Mas. Ketika teman-teman penggiat tidak paham tentang itu, ya justru kita yang memang berketempatan ya kalah dengan dunia lain, Mas. Gitu ya. Nggih. Iya. Masuk Cak Mat, masuk banget. Oh iya Cak Mat, ini saya mau tanya. Iya, Pak. Tadi kan katanya kopi macam-macam kan ya di Jember ini. Nah, bedanya apa antara Liberica, Robusta sama Arabica? Robusta itu, Mbak, identik dengan pahit. Ya, jadi Robusta itu identik dengan pahit. Kalau Arabica itu identik dengan asam, kecut. Sedangkan untuk Liberica sebenarnya tidak terlalu pahit dan tidak terlalu kecut. Jadi bedanya di situ. Itu terkait sama rasa. Nah, terus masalah tempat, biasanya untuk Arabica itu membutuhkan ketinggian, Mbak. Dan ketinggian itu untuk Arabica itu ideal, itu di atas 900 dari dasar laut. Sedangkan untuk Robusta itu bisa ditanam dengan ketinggian 600, 500 dan 400 itu sudah bisa. Untuk Liberica itu bisa di ketinggian di bawahnya lagi 300 dan 200 itu sudah bisa untuk Libericanya. Jadi di situ sebenarnya pembeda terkait dengan rasa. Juga ketika kita mau mempelajari betul, di situ bisa dibedakan secara fisik, Mbak. Nah, kalau secara fisiknya, ketika kita mau tahu seperti apa sih Arabica, seperti apa sih nanti Robusta, seperti apa sih Liberica, nanti ketika kita sudah di pertemuan berikutnya, kita turun, kita edukasi kepada di perkebunan nanti terkait dengan itu, Mbak. Jadi, wah, ini harus terjun ke kebun kopi. Betul, ya, Mas. Karena kita tidak bisa ketika tidak langsung kepada tanamannya, Mas. Karena yang perlu kita lihat fisiknya kan gitu, Mas. Jadi itu perlunya kita belajar dari hulu sampai hilir, Mas. Sampai hilir ya. Jadi nggak nanggung ya. Nggak nanggung, karena Mas. Kebanyakan orang kan mungkin bagi penggiat kopi atau pecinta kopi itu jarang sekali belajar dari hulu ke hilir. Jarang, bukan nggak ada tapi jarang banget. Iya, Mas. Biasanya belajarnya itu malah dari sepetak-petak, Mas. Sepetak ya. Sehingga tidak utuh untuk mempelajari kopi, Mas. Oh, gitu. Ya, benar. Masuk.
ini tadi Arabica ini kan lebih terasa asamnya. Nggih. Kalau nggak salah tadi bilang semakin tinggi tanaman kopi itu semakin asam. Asam, Mbak. Itu bisa dijelaskan kenapa bisa semakin tinggi semakin asam? Karena memang pada dasarnya kopi Arabica ini maunya itu hidup di dataran tinggi, Mbak. Sehingga cenderung semakin tinggi datarannya itu semakin asam, semakin dapat gitu, Mbak. Sebaliknya ketika tanaman itu Arabica itu ditanam di dataran yang rendah, ya asamnya sudah mulai menghilang. Gitu, Mbak. Jadi asam itu dari faktor ketinggian. Ketinggian semakin tinggi di atas 1000 semakin asam, Pak. Oh gitu ya. Iya. Kalau gitu cita rasa yang pas untuk Arabica itu sendiri kira-kira di ketinggian berapa? Antara 1000 sampai 1500 itu ideal, Mbak, untuk Arabica karena mereka bisa tumbuh dan berkembang bagus di angka itu, Mbak. 1000 sampai 1500. Ya, jadi itu ya. Jadi Arabica dari versi Cak Mat di sini apa namanya? Arabica itu keluar cita rasa yang luar biasa atau nikmat itu dia yang di ketinggian 1000 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Oke. Keren. Tipe kopi yang dijual di kafe-kafe ini ada wine, ada cuban, ada cappuccino, itu gimana itu Cak Mat? Sebenarnya itu sudah di luar konteks kopi yang sebenarnya, karena itu sudah melalui sentuhan-sentuhan lain. Contoh seperti cappuccino itu sebenarnya bukan kopi yang sebenarnya, karena mereka sudah dengan melakukan kolaborasi, dengan melakukan blend, campur-nyampur sehingga menciptakan kopi aroma baru, kopi dengan model baru. Tapi pada dasarnya kopi ketika tidak di blend itu yang sebenarnya menjadi kopi yang sebenarnya kopi. Bahkan harus tanpa gula. Bahkan disarankan oleh pakar-pakar kopi itu luar biasa. Tetapi dengan satu syarat, kopi yang tanpa gula. Teman-teman Kiss Entertainment mau sharing di Java Rendanis, bisa datang kemana Camat alamannya Camat? Jalan Mujair, Gang Sersan Basuni, Sersan Basuni, Sukorambi, Jember. Jadi teman-teman bisa lihat alamatnya di link di deskripsi di bawah. Jadi oke sahabat Kiss Entertainment, jadi jika sahabat Kiss Entertainment ingin menanyakan perihal kopi dan ingin belajar lebih dalam lagi mengenai kopi, tuliskan di kolom komentar apa aja yang mau dipelajari, nanti kita akan share, kita akan buatkan Kopipedia-nya mengenai yang ditanyakan oleh teman-teman Kiss Entertainment. Oke, mungkin cukup di sini juga, di sini dulu waktu kita akan lanjutkan ke Kopipedia part 2. Oke, terima kasih teman-teman Kiss Entertainment atas waktu dan nontonannya. Jangan lupa klik tombol subscribe, lonceng, like, share, dan komen di bawah apa yang ingin ditanyakan. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman sebelumnya kita ngopi dulu. Oh ya, ngopi. Oke, siap, ngopi. Monggo ya. Ngopi. Kopi Robusta Jember. Terima kasih Camat. Baik, sama-sama. Semoga
kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman Case Entertainment. Oke, terima kasih. Salam Kopi Jember. Sampai jumpa, salam Kopi Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you